Ya, pengadilan kan cuma perantara, betul? Nah, kenapa sebagai perantara mempersulit? Ya kan? Sebagai perantara harusnya sebagai hakim tahu apa sih yang akan dirugikan untuk pihak FPH. Kan tidak lagi ada urusan. Pihak ini kita bisa bilang 100% sudah tidak ada sengketa. Nah, terus ini kan permohonan voluntary. Kenapa harus direpotkan gitu? Kenapa harus Terima kasih kepada rekan-rekan media. Perkenalkan saya Fadli, tim kuasa hukum dari Dr. Ibu Farida juga. Di sini saya akan membuka dengan menceritakan terkait dengan kronologi yang akan kita bahas hari ini. Salah satunya itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Jadi memang sebelumnya kan di minggu kemarin sudah kami terangkan terkait dengan Dr. Ika Farida ini sudah memenangkan putusan terkait dengan gugatan malversasi yang salah satu amarnya itu mewajibkan kepada pihak yang kalah, kepada pihak EPH untuk menyerahkan unit apartemennya. Nah, di sini kita melaksanakan atau mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pada tanggal 5 Januari 2022, itu pada hari Rabu. Pada hari Rabu itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan dan juga mengadakan yang namanya teguran amaning. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, amaning ini adalah teguran dari Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela. Jadi tanpa harus dipaksa oleh Pengadilan Negeri. Itu pada tanggal 5 Januari. Lalu pada tanggal 5 Januari tersebut, dalam pertemuannya pihak EPH tidak mau atau menolak untuk menyerahkan unit apartemen sebagaimana bunyi putusan dari PK itu sendiri. Menolak ya, Bang? Iya, menolak karena memang menurut mereka adalah mereka akan mengajukan gugatan perlawanan. Jadi KPN ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak mengeluarkan penetapan, hanya mengeluarkan yang namanya disposisi. Bentuknya surat, bukan hanya tulis tangan saja. Mungkin bisa diperlihatkan. Oh iya. Disposisinya seperti ini. Jadi harusnya bentuknya penundaan. Tapi ya penetapan penundaan eksekusi. Tapi ini hanya kalau di sini dibaca dibacain aja. Oh iya. Jadi isi dari disposisinya adalah bahwa benar ada perlawanan, jadi gugatan perlawanan terhadap putusan nomor sekian ya, sehingga ini menunggu sampai putusan bantahannya selesai di tingkat pertama. Jadi intinya seperti itulah isi dari disposisinya. Nah, lalu selanjutnya termohon eksekusi mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan perlawanan ini kita juga mengikuti gugatan perlawanannya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Tuhan terkait dengan proses selanjutnya. Tadi juga kan sebagaimana sudah disampaikan bahwa bentuknya ini kan yang dikeluarkan oleh pihak KPN ini hanya bentuk disposisi ya, tulisan saja, bukan yang padahal seharusnya ini bentuknya adalah penetapan. Dan di situ bahkan mereka kan juga menuliskan kalau bagaimana setelah selesainya perlawanan ini, dan perlawanan ini juga pada tanggal 3 Agustus ini sudah dengan putusan nomor 119 ini kita sudah dimenangkan juga perlawanan ini, dan pihak EPH di situ jelas disampaikan oleh dalam amar putusannya itu kalau mereka ini adalah bukan pelawan yang tidak benar dan seluruh dalilnya ditolak oleh majelis hakim. Jadi kan ini sudah jelas kalau pihak EPH ini dalam perlawanannya kalah, dan akhirnya pada tanggal 24 Agustus ini dilakukanlah amaning kedua. Nah, pada saat dilakukan amaning kedua ini kan artinya pihak EPH seharusnya mereka menolak lagi di situ untuk melakukan penyerahan objek eksekusi ini secara sukarela dengan alasan mereka akan mengajukan penangguhan lagi, yang akhirnya mereka lakukan pada tanggal 30 Agustus 2022 ini mereka melakukan penangguhan eksekusi
kedua permohonan penangguhan? Sebenarnya tadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan, ada mungkin tanggal-tanggal yang sedikit kelewat. Jadi kita itu udah minta pelaksanaan eksekusi itu sejak bulan Oktober, tepatnya tanggal 16 Oktober 2021. Nah, itu proses panjang, kita hampir setiap hari ke PN untuk supaya ditindaklanjuti. Nah, tapi baru akhirnya tanggal 5 Januari ada unmoney gitu. Artinya, semua proses, semua dokumen yang kita registrasi, antara lain misalnya surat kuasa, terus kemudian putusan yang sampai ingkrah ya, yang dari PN, PT, terus kemudian kasasi dan juga PK, kita udah submit semua, terus keterangan ingkrah dan lain-lain sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk urusan administrasi ini sudah selesai seperti itu. Nah, akhirnya dilakukan unmoney pada tanggal 5 Januari 2022. Itu kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu ya, sudah lama sekali gitu. Nah, di unmoney tersebut pihak lawan datang dan menyatakan tidak akan melaksanakan putusan PK nomor 53 tahun 2021 tersebut karena alasannya mereka akan mengajukan perlawanan seperti itu. Artinya kalau di dalam HIR itu artinya sudah tidak perlu nunggu lagi, harusnya langsung dilaksanakan eksekusi gitu. Karena perlu diingat, perlawanan itu ataupun PK itu tidak ada yang namanya menangguhkan eksekusi seperti itu, kecuali ada beberapa kasus ya seperti itu semua diatur di buku pedoman eksekusi yang seperti saya pegang seperti ini. Jadi tidak bisa, walaupun punya wewenang nih, saya KPN, saya bisa untuk ngelakuin apapun terkait dengan eksekusi. Tidak, Pak, Bapak KPN, tapi Bapak harus melakukannya sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu misalnya salah satunya adalah pedoman eksekusi. Nah, jadi yang kami pertanyakan setelah unmoney, harusnya unmoney kan tanggal 5, harusnya menurut HIR hanya 8 hari sudah dilaksanakan loh ini sita eksekusi. Nah, tapi kenapa menunggu perlawanan? Artinya apa? Perlawanan baru dilakukan pada bulan Februari gitu, baru diregistrasi pada bulan Februari, dan itu pun mereka cabut lagi. Jadi seolah-olah mereka nggak punya dasar sebenarnya, cari-cari, tapi ya udah register aja biar kehalang nih pelaksanaan eksekusinya, biar terhalang. Perjanjian kawin, yang mana akta perjanjian kawin itu pernah dilakukan di dalam banding, proses banding pernah diajukan. Saya pernah nanya juga kemarin, apakah sama? Tidak. Saya tanya, bukan cuma saya sendiri tanya, atas berdasarkan aturan undang-undang ataupun saya buka putusan 69 MK yang juga dimohonkan oleh Dr. Itu Farida. Bukan hanya itu, tapi saya berdiskusi dengan profesor-profesor, salah satunya profesor di UI seperti itu, yang bukan orang sembarangan, yang sangat mengetahui. Saya tanya, bahkan saya ke ahli perdata, ke ahli pidana, semua tidak ada yang mengatakan akta perjanjian kawin dengan pencatatan perjanjian kawin itu dokumen yang sama. Itu tidak ada. Jadi ini sudah dibuat-buat dan tidak memenuhi syarat-syarat perlawanan yang bisa menunda eksekusi. Sebagaimana satu, putusannya sudah dilaksanakan. Contohnya pihak PT Elit Prima Utama itu sudah memberikan unit apartemennya kepada kami misalnya. Oh, nggak bisa Pak, Bu, misalnya. Yang mulia ketua, ini apartemen sudah saya kasihkan sejak tahun 2012, contoh itu. Jadi putusan nggak usah lagi dieksekusi misalnya. Terus kedua, bertentangan dengan syarat penyitaan yang ada di peraturan perundang-undangan. Contohnya itu ternyata dilakukan dengan melawan hukum misalnya, itu kan tidak ada ya. Terus kemudian dilakukan terhadap langsung benda bergerak yang digunakan untuk mata pencaharian, karena itu punya dia satu-satunya sehingga bertentangan sama pasal 197 HIR. Nah, hal tersebut itu bolehlah dilakukan penundaan eksekusi, penangguhan eksekusi, itu boleh. Tapi dalam kasus kita, saya juga ingin bertanya ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Bawas, kenapa tindakan Ketua PN Jakarta Selatan yang telah menunda perlawanan dikarenakan alasan tadi itu, kenapa dibiarkan dan tanpa adanya
tanpa adanya penetapan penangguhan eksekusi, kenapa dibiarkan? Kami sudah lapor loh. Kenapa dibiarkan? Jadi hal ini benar-benar sudah sesuatu yang saya aja orang hukum, Dr. Farida aja orang hukum sudah bergelar doktor masih dipermainkan. Apalagi rakyat biasa. Siapa yang akan menolong? Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah meluaskan berita ini. Gitu. Karena ini sesuatu yang penting. Indonesia nggak bisa gini lagi. Kita nggak bisa tutup mata dengan kejadian ini ya. Pengadilan kan cuma perantara, betul? Nah, kenapa sebagai perantara mempersulit? Iya kan? Sebagai perantara harusnya sebagai hakim tahu apa sih yang akan dirugikan untuk pihak FPH. Kan tidak lagi ada urusan. Pihak ini kita bisa bilang 100% sudah tidak ada sengketa. Nah, terus ini kan permohonan voluntary. Kenapa harus direpotkan gitu? Kenapa harus susah gitu? Kenapa? Ada apa? Jadi itulah yang membuat kita ada pertanyaan. Apakah ada semacam apakah ada semacam ya ada oknum di PN Jakarta Selatan? Kita kan nggak tahu. Apakah ada? Akhirnya kan kita pertanyaan seperti itu. Kami menduga-duga gitu, seperti itu. Mungkin dari selanjutnya dari Dokter Farida, silakan, Dokter. Terima kasih teman-teman yang saya sayangi, teman-teman wartawan. Saya berikan kepada pemerintah dan DPR tentang apa? Tentang perlindungan bagi masyarakat terhadap konglomerat ataupun terhadap pengembang. Kenapa? Karena banyak sekali hak yang diberikan kepada pengembang. Misalnya mereka berhak untuk telat menyerahkan unit sekian ratus hari, tapi kalau pembeli ketika telat membayar 1 hari dikenakan bunga, itu misalnya seperti itu. Kemudian ketika pengembang belum punya sertifikat layak fungsi, itu tidak dihukum. Contohnya adalah kasus EPH ini. Pada saat saya membeli, ternyata itu mereka belum punya dokumen yang lengkap. Makanya mereka bagaimana caranya agar tidak diserahkan kepada dugaan saya mereka seperti itu. Kenapa? Karena surat yang kami terima dari BPN, surat yang kami terima dari tata kota misalnya mengatakan mereka belum punya pertelaan, mereka sertifikatnya masih digadaikan lah bahasa simpelnya. Nah, itu pada tahun sekitar 2015 kalau saya tidak salah, nanti silahkan dikoreksi oleh tim kuasa. Nah, jadi pada saat saya membeli tahun 2012 itu ternyata mereka belum punya perizinan yang lengkap, tapi pemerintah tidak lakukan apa-apa. Dan itulah yang ingin saya sebagai salah satu orang yang bergerak dan praktek di bidang hukum, saya ingin memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR nantinya bersama kawan-kawan yang lain. Dan saya memanggil semua kawan-kawan baik itu masyarakat umum ataupun akademisi ataupun pengajar untuk mari bersama-sama yuk kita dorong pemerintah agar mengeluarkan aturan yang cukup adil untuk masyarakat dan adil juga untuk pengembang. Jangan hanya pengembang yang diberikan dispensasi, hak ini, hak itu, ketika mereka melanggar, ketika mereka tidak menyerahkan, diam saja gitu ya. Bahkan sekarang Ketua PN Selatan pun mengatakan bahwa secara administrasi ini belum lengkap. Bagaimana belum lengkap? Itu saya hanya meminta hak saya agar Bapak Ketua KPN Selatan untuk menyerahkan hak saya. Seperti itu saja. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya kasus seperti ini, saya berharap sekali pemerintah bisa mencatat beberapa hal. Jadi jangan saja pihak pengembang yang kemudian diberikan fasilitas, diberikan keringanan, tapi juga tolong lihat masyarakat yang punya hak untuk mendapatkan BPJB, mendapatkan AJB, itu didiamkan sampai hampir 11 tahun, masa pemerintah diam gitu.
Yang lain adalah mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari kawan-kawan media untuk turut menyebarkan bahwa kita semua masyarakat itu adalah salah satu unsur yang juga turut mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan dengan lebih baik dan transparan, proporsional, tidak memihak, dan mengedepankan rasa keadilan. Selayaknya yang terhormat Ketua KPN Selatan mempertimbangkan hal-hal yang lebih esensial dan lebih utama. Masa seorang pembeli terus kemudian karena dia dijadikan tersangka, itu pun dijadikan tersangkanya oleh pihak yang tidak mau menyerahkan. Masa terus kemudian KPN Jakarta Selatan seolah-olah memihak kepada pengembang, menunda. Padahal hukum acara kita sudah tegas mengatakan bahwa Anda harus segera serahkan. Putusan dari yang terhormat Mahkamah Agung dari Majelis Hakim dari peninjauan kembali sudah tegas, sudah lantang memberikan instruksi. Silahkan serahkan unit kepada Ike Farida, silahkan serahkan kunci. Anda harus lakukan PPJB, Anda harus lakukan AJB, Anda harus serahkan semua akses kepada Ike Farida, itu jelas. Itu Mahkamah Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Memang kita sedih ada beberapa Hakim Agung yang beberapa waktu yang lalu ditangkap dikarenakan adanya dugaan melakukan tindak pidana korupsi, menerima imbalan dari pihak lain, ya itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Nah, kalaupun itu benar adanya, tetap kita semua satu pendapat, saya rasa bahwa tidak semua hakim buruk, tidak semua hakim itu adalah oknum, tidak semua hakim mudah tergoda oleh